dari Babil ini dari Iran pindah ke daerah Kanaan ada Baitul Muqaddas. Terus ketika Nabi Ibrahim itu menikahi Busara, berarti ibu Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim bin Taroh tiga bersaudara. Sing Lot sing panggah sing Lot ya, Lot kan ono Irak teman, ono apa iku ono tak apa iku ono kan wingi pun kula terangan daerah Yordania. Jadi akhir iku mengambilkan sekitar Yordania kan. Cedeke laut apa iku segede laut mati ya, laut mati. Nabi Ibrahim bin Taro itu menikahi Dewi Saro, namanya Saro. Saro itu perempuan yang dikenal sangat cantik sekali, orang merdeka. Sekian tahun menjalani hidup, Nabi Ibrahim itu belum dikaruniai anak. Nabi Ibrahim itu yang anaknya Pak Taro itu dilahirkan ketika ayahnya Pak Taro itu usia 75. Jadi 75 baru dikaruniai anak. Jadi bapaknya Nabi Ibrahim Taro bin Nahor ya, itu punya anak Ibrahim ketika Pak Taro itu usia 75. Saya produktif ya. Nah, Nabi Ibrahim setelah masa-masa dewasa terus menikah seorang perempuan yang merdeka namanya Saro, resmi menjadi istrinya. Sekian waktu, sekian tahun menjalani rumah tangga, ternyata belum dikaruniai anak. Terus akhirnya Dewi Saro itu yang punya amat namanya Hajar. Ada yang menceritakan Hajar itu amat pemberian seorang raja yang dihadiahkan kepada Saro. Anak cerita ini Nabi Ibrahim ketika keluar dari rumah jalan-jalan bersama istrinya yang sangat cantik Saro, kan waktu itu hidup di zaman di mana negaranya, pemerintahannya itu dikenal diktator, otoriter, kejam. Bahkan pernah melakukan semacam sensus. Yang perapat-perapatan ini enek cegatan, momen pemeriksaan. Enek wong ayu takoni saka ngendi, anake sapa, di bojo kurung. Lek di bojone kok dibunuh dipek iki. Mulane Nabi Ibrahim itu kan dulu pernah ceritakan kenapa Nabi Ibrahim besok di akhirat itu ketika diminta oleh umat manusia agar supaya sowan ke Allah, matur supaya urusan umat manusia segera diputusi. Nabi Ibrahim kan tidak wani loh. Matur. Kenapa? Karena pernah mengatakan hati ukti. Yaitu asal usul. Jadi Nabi itu keluar dari rumah beserta istrinya yang sangat cantik Saro. Pas waktu niku kerajaan negara yang berkuasa waktu itu melakukan semacam sensus loh, pemeriksaan. Lah Nabi Ibrahim beserta Sarah itu ditanya, Ibrahim, saat ini siapa yang ada di samping itu? Cantik itu, Mbak Sarah. Ini hadhi ukhti. Nah, ini saudara perempuan saya. Maksudnya Nabi Ibrahim, saudara perempuan seagama, sekeyakinan. Ini Nabi Ibrahim kan muslim mukmin. Istrinya Sarah juga muslim. Paham sing takok. Momen ini mau. Maksudnya ya adik kandung. Bukan istrinya. Nabi Ibrahim sengaja tidak menjawab dengan kata-kata hadhi zaujati tidak. Sebab kalau dijawab hadhi bahaya ini. Karena itu Nabi Ibrahim menggunakan kata-kata tauriyah. Dalam ilmu balaghah ada kata-kata tauriyah. Jadi menggunakan kata-kata yang mengandung dua kemungkinan. Ada makna dekat, makna jauh. Makna yang dekat, yang mudah, yang langsung bisa kita pahami dari kata-kata hati ukti, maksudnya ya adik kandung. Mbah Bayu apa adike? Ditelok saka umumnya adike lah. Tapi maksud Nabi Ibrahim ketika ditanya, "Man hadi siapa itu?" Jawabnya, "Hadi ukti ini saudara saya." Seagama maksudnya. Pahami sing takok, saudara. Akhirnya selamat. Dijarno. Diterang. Tapi karena kezaliman raja cantik toh, akhirnya Nabi Ibrahim ditahan di sisi ini terus diambil, mau diperlakukan secara tidak manusiawi oleh penguasa gitu. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu sudah berpisah, kan bisa gitu,
karo istri Sarah. Sarah di kok diinterogasi ngono, dimasukkan ke tempat khusus yang mau diperlakukan secara tidak manusiawi. Ya mau mau melakukan perbuatan serong lah. Penguasa mau melakukan perbuatan serong terhadap Sarah. Tiap kali mau melakukan perbuatan serong terhadap Sarah ini, dilalah kersane ngalagi. Nabi dari Sarah pengendungo, Nabi ndonga terus, engko selama-selama gamane. Tiap kali mau melakukan perbuatan yang enggak pantas itu. Delalah kersane ngalah itu si penguasa itu kejar-kejar. Meh kaya ayanen ngono, kayak orang penyakit obesitas, ayanen kejar-kejar berkali-kali. Suwe-suwe mikir iki apa kira-kira kualat karo wong wedok iki lho. Iki kok gak sembarangan. Terus akhirnya wis dilepas. Iki wis bahaya kena terus-terusnya. Tiap kali mau mendekat, mau menyentuh, mau memeluk, mau ngono. Lah kok ada sesuatu yang di luar prediksi. Meh kok kesetrum. Akhirnya wis tapi berhenti. Terus malah dihadiahi. Wis iki wis syukuri wis sama mulih wis iki aku di kamar tak hadiah tak wis sama mulih. Tak hadiah amat jenenge Hajar. Nah, siapa Hajar? Hajar itu ada yang mengatakan. Nah, saudara. Ada yang mengatakan itu putri dari seorang raja yang kalah perang dengan penguasa itu. Hajar. Ada yang berpendapat seperti itu. Sehingga Nabi Muhammad kan turunan Hajar. Walaupun Hajar itu amat, tapi anaknya rojo. Jadi Hajar ibu Nabi Ismail bin Ibrahim, iku asal iku amat milik Sarah, hadiah sangka penguasa sing kecil-kecil karena mau berbuat macam-macam sama Sarah. Jadi Hajar diberikan kepada Sarah. Ya. Pas diberikan kepada Sarah, terus kan pulang. Nabi Ibrahim dipanggil, wes iki wis sama mulai iki. Oleh tambah siji oleh tambah apa? Amat Hajar wis mulai. Dadi Ibrahim, Sarah, Hajar ya. Sarah garwane Nabi Ibrahim, iki garwa orang mereka Qura. Sing Hajar iku amate Sarah. Nah, setelah pulang Nabi Ibrahim bersama keluarganya. Sarah kan istrinya, iku sekian tahun menjalani rumah tangga belum dikarana akhirnya Dewi Sarah mikir-mikir piye to Pak iki kok pirang-pirang tahun wis ngene mbok menawa engko lewat amatku Mbah pun niki pun kula paring jenengan tak hadiah jenengan. Dihadiahne. Hajar akhirnya karo Sarah dihadiahkan ke Ibrahim. Dengan tujuan mbok menawa melalui cara seperti itu nanti dikaruniai. Itu akhirnya melalui Hajar dikaruniai anak. Akhirnya dia anak jenenge Ismail. Nah, begitu Nabi Ibrahim melalui Hajar pemberian dari istrinya yang nama Sarah itu dikenai Ismail, akhirnya Sarah mikir, bah iki kaso iki. Lah dia anak wajar loh kalau misalnya Nabi Ibrahim itu melalui Hajar punanya kan sering dekat loh. Sering dekat loh. Akhirnya ada yang meriwayatkan ada semacam pikiran kurang enak. Terus akhirnya Nabi Ibrahim paham. Sing intine koyoke lek sering berdekatan dengan Hajar kok ndak enak. Terus akhirnya Hajar kan amat pemberian Sarah istrinya. Hajar yang punya anak Ismail itu terus oleh Nabi Ibrahim dari Baitul Muqaddas Kan'an itu diajak pergi ke arah selatan sekitar 1000 km ke Mekah. Hajar bersama Ismail yang masih dalam gendongan. Sekian hari. Waktu itu Nabi Ismail belum lahir. Nabi Ishak belum lahir. Berarti Nabi Ismail kan putra Nabi Ibrahim saka Hajar. Nanti 13 tahun setelah itu Nabi Ibrahim dikaruniai anak yang bernama Ishak melalui Sarah. Nanti. Jadi Ismail itu umurnya lebih tua, 13 tahun lebih tua daripada Ishak bin Ibrahim. Ismail itu saka Hajar, amat ya, tapi walaupun amat itu asalnya saka anak rajul, putri. Jadi orang mulia asalnya. Ya kebetulan nasibnya keluarganya pas nasib tidak baik kan kalah perang kok. Akhirnya diperbudak jadi amat kan. Jadi walaupun anak apa itu walaupun amat tapi anak keturunan orang besar. Makanya Nabi Muhammad, Nabi kita kan keturunan Nabi Ismail loh. Ismail kan ibunya Hajar, amat loh. Orang-orang Yahudi itu mencaci maki, mencibir.
Oh, keturunan amat. Ndak ngerti amat tuh anak raja gitu. Putri. Nah, Nabi Ibrahim yang sudah dikaruniai anak Ismail dari Hajar, yang asalnya amat pemberian dari Sarah, karena garwane Sarah itu sepertinya kurang nyaman lah gambarnya, terus kumpul karo Hajar. Terakhir Nabi Ibrahim, Hajar beserta Ismail dijak pergi ke daerah selatan ke Mekah. Soko Kan'an Sam itu kan sekitar 1000-an kilo ya. 1000 kilo ke Mekah. Sesampai di sana Nabi Ibrahim kan berdirikan Nabi Ibrahim, Hajar kali Ismail. Sing Sarah ditinggalkan anak ya. Sesampai Nabi Ibrahim beserta ke Hajar dan Ismail sesampai di Mekah, di kota Mekah itu. Terus Dewi Hajar kali Nabi Ibrahim ditinggal. Hanya membawa beberapa butir kurma dan air. Ngono iki Ismail entek. Iki Mekah. Waktu itu Mekah belum ada siapa-siapa, belum ada bangunan. Daerah Mekah, ngerti Mekah ya, kapan-kapan haji umroh Ka'bah, masuk Ka'bah sekitar Ka'bah itu. Sekitar bangun Ka'bah. Waktu itu tidak ada bangunan, tidak ada orang siapapun, tidak ada. Orang pertama kali Hajar sama Ismail. Ketika Nabi Ibrahim mau meninggalkan Hajar, kan ngalor mulai tanpa meninggalkan kata-kata. Yang dibawa oleh Dewi Hajar, Hajar itu kan hanya kurma sama air, menteng. Nabi Ibrahim mulai menurut keluarganya ada ditututi, dikejar. Bapak jenengan badhe teng mriki napa kula jenengan tinggal teng mriki? Enggak dijawab lah. Bah, pripun iki? Kan karo gendong Ismail. Pripun niku? Nabi Ibrahim meneng sampai sekian puluh meter sampai setengah kilo meneng terus ngene terus akhirnya anu ngampun Pak niki napa perintah Allah taala krungu apa perintah Allah langsung noleh iya Pak naam iki perintah Allah taala pelane ngoten pasti ndak mungkin Allah akan menyia-nyiakan saya. Oke paham iku perintah jadi kebetulan Hajar kan ya muslimah berarti yes sering ketemu sering bergumul dengan Ibrahim kan dapat nurul nubuah, nurul risalah, sering dapat masukan positif tentang agama kan kuat kan keimanannya. Begitu Nabi berucap, iya iki Allah langsung pulang. Pasti tidak mungkin nanti Hajar yang sendirian hanya beserta bersama Ismail. Tidak mungkin pasti nanti akan mendapatkan pertolongan Allah. Krungu jawaban Nabi iya iki perintah Allah Taala. Mandek. Asih dikejar, ya karo nangis ngono ya. Piye bae kok tinggal dhewean ngono. Bayangno ndene sapa-sapa, ndene wong sitok ndene. Omah ndene. Kayak darahmu kan tandus bebatuan, ndene apa-apa. Banyu boleh ndene. Hampir habis. Gawana. Kan butuh yang dikonsumsi kan. Agar supaya nanti bisa mengalir dari susunya. Tapi setelah Hajar dapat jawaban dari Ibrahim bahwa itu perintah Allah, akhirnya beliau sadar bahwa ya yang harus dia jalani seperti itu. Nabi Ibrahim ngalor kesam, menerapkan Hajar bersama Ismail sendirian waktu itu di sekitar Ka'bah. Waktu itu Ka'bah kan belum dibangun kan oleh itu. Nanti akan dibangun nanti oleh Ibrahim. Nah, ketika Hajar sudah sendirian kan, hanya bersama ndek sapa-sapa itu. Omah sitok ae rene. Orang enggak ada siapa sih enggak. Bahan makan entek. Minuman habis. Sementara Ismail kan ya nyusu butuh yang dikonsumsi. Ya mentek. Akhirnya Hajar itu bingung. Nanti gini banyak. Melayu, terus naik ke sebab itu namanya sofa. Sofa itu posisinya kalau Ka'bah itu etane Ka'bah. Enggak ada sekitar ya seratusan meter arah timur Ka'bah. Sofa munggah. Guling-guling. Belas den sapa-sapa. Kalau golek kira-kira enek burung-burung mbok menang nyang kono, biasane burung berarti banyak burung kan mungkin ada air ya. Ternyata enek. Nyang sofa. Terus ngualor teko Marwah. Ngomong diring lihat enggak ada siapa-siapa, enggak ada air.
sampai itu 7 kali saka sofa ngalor ngidul nih ngalor sampai 7 kali. Sampai bingung piye jipek Nabi Ibrahim dan nggak ada siapa-siapa, siapa yang akan dimintai bantuan dibanding pertolongan. Dalam posisi jipek terus akhirnya Allah ngerti kawulane ya bojone garwane apa itu Nabi Ibrahim kan amat yang diberikan dengan Ibrahim. Terus akhirnya Allah Ta'ala menurunkan rahmat, ada yang meriwayatkan terus akhirnya malaikat Jibril diutus agar supaya di tempat itu sayapnya malaikat Jibril agar supaya dipukulkan ke bumi. Karena sendaune Nabi Ismail waktu itu kan masih kecil, saya kerencal-kerencal di sela ini terus kerencal-kerencal dari kakinya itu nyumber air yang kemudian air hasil sangka kerencal-kerencal Nabi Ismail terus mancur air jenenge Zam-Zam. Jadi Nabi Ibrahim pergi ke Sam, Ismail bersama ibunya hanya 2 orang ya, dan sopo-sopo tidak ada apa-apa. Terus akhirnya karena ya dalam kondisi sangat membutuhkan apa yang perlu dikonsumsi oleh Ismail, terus akhirnya Allah Ta'ala mau melalui kekuasaannya dari tanah dekat Nabi Ismail itu dibaringkan tempat pembaringan, terus memancar air akhirnya di jenenge air Zam-Zam. Air Zam-Zam buahnya muancur mluambang karo Dai Hajar terus dibendung, ngerti dibunteti bendak kemana-mana. Nah, ya, dibunteti. Jadi dibendung agar supaya air yang memancar tadi. Itu memang sesuatu yang aneh. Daerah gersang tandus kok aneh air. Ya aneh itu. Memang Gusti Allah kayak ngene iku kekuasaan Allah. Dibendung terus Nabi Muhammad ini ketika menceritakan apa yang pernah terjadi di masa lalu itu. Terus ngendikan yarhamu umma Ismail lau tarokat. Muga-muga Allah Ta'ala memberi sifat rahmatnya, kasih sayang kepada ibunya Ismail. Seandainya ibunya tidak membendung, air Zam-Zam yang keluar itu, pasti air Zam akan memancar kemana-mana. Tapi sekadung, gitu. Akhirnya dibendung ya hanya segitu. Dan itu terjadi sampai sekarang. Banyu Zam-Zam ini kan ya sekitar itu. Seumpama biyen ndak dibendung, Mekah sekitar bahkan semedina bareng. Air los. Tapi saya dibendung, malah terjadi yarkamu umma Ismail lau tarokat. Itu awal napa niku? Awal munculnya air Zam-Zam. Berarti air Zam-Zam memancar dan sampai sekarang dikonsumsi dimanfaatkan sekian ribu, sekian ratus ribu pendatang. Semenjak itu